udah kayak mau balap anjir tuh. Belum juga dibuka langsung terobos sampai yang motornya udah nggak hidup didorong. Oke, kembali lagi bersama gua Mirai. Seperti biasa, kita bakal ngomongin hal-hal yang udah biasa kita lihat di sosial media Indonesia kita tercinta. Bermula dari anak-anak alay yang sedang joget di lampu merah. Lu bayangin, ini sebenarnya udah lumayan gua lihat dan gua belum sempat juga buat nge-record. Oke, sebelum itu follow dulu IG gua. Oke, kita lanjut. Bermula dari seorang anak-anak alay yang joget-joget nggak tahu apa gunanya, atau mereka lagi bikin TikTok terus joget-joget di zebra cross gitu, kayak nggak ada urat malunya, udah putus gitu, kayak aduh men. Ya oke, boleh kreatif mah boleh gitu, kreatif bebas gitu, tapi kreatif itu ada aturannya, terus kreatif itu juga punya alurnya juga. Kalau ini mah bukan kreatif, ini gila kayaknya, kayak aduh nggak tahu lagi. Dan ini akhirnya tertangkaplah mereka, ditangkap di Polres. Ini kejadiannya di Lumajang. Nah, setelah itu beberapa kemudian tertangkaplah mereka dan minta maaf kepada polisi, kepada ya masyarakat gitu. Karena yang mereka lakukan itu sebenarnya salah gitu. Mereka memberikan contoh yang buruk sebenarnya. Sebenarnya nggak salah sih, mereka joget-joget di zebra cross juga mungkin biar orang nggak nerobos lampu merah gitu kan, niatnya baik juga gitu, tapi ya caranya salah gitu. Dan akhirnya mereka udah minta maaf juga, tapi karena yang mereka lakukan itu disebar di sosial media, banyaklah orang-orang lainnya atau orang-orang yang pas pembagian otak tuh ngutang gitu. Jadi pada ngikutin sampai megang mobil orang itu, kayak apa sih, nggak gitu juga cara nyari konten men. Aduh, ada-ada aja gitu. Oke, lu nggak sampai mukul orang, lu nggak sampai bikin orang rugi gitu ya, cuma kan orang juga punya mata gitu, terus orang ngelihat kalian itu bukannya terhibur, malah kayak cringe gitu, ngerti gak sih? Kayak gimana ya, kayak geli gitu, kayak lu lagi naik motor nih, terus lu di lampu merah berhenti gitu kan, pulang kerja capek, terus lihat orang lihat orang-orang aneh kayak gini, yang ada bukan terhibur, malah malah pingin lu lempar sendal anjing. Gak paham gua, diikutin. Ini mungkin salah satu dari berbagai banyaknya orang yang ngikutin hal tersebut gitu. Mungkin di luar sana banyak yang ngikutin hal kayak gini, cuma belum kelihatan aja, belum trending aja gitu. Masa lu masih mau sih cari esensi kayak gini, dibenci dulu biar terkenal, kalau udah terkenal sosok baik gitu kan. Terserah lah mau metode lu kayak gimana, metode supaya lu bisa terkenal tuh kayak gimana gitu, tapi tolonglah jangan pakai cara bodoh gitu, karena hal bodoh yang lu lakukan itu, oke mungkin lu bisa minta maaf, oke minta maaf, dan masyarakat netizen bakal nggak maafin gitu, oke, but yang lu lakuin itu nggak bisa hilang gitu aja, pasti bakal diikutin sama orang-orang yang ngutang waktu pembagian otak, atau beli otaknya diskon. Ini otak-otak diskon kayak gini nih, heran gue. Iya, lu pengen terkenal, lu ngelakuin kesalahan, and then lu minta maaf, terus lu berbuat baik di konten-konten lu yang terbaru gitu kan, karena lu udah punya nama gitu. Tapi hal bodoh yang lu lakukan di masa lalu itu bakal diikutin banyak orang gitu loh, itu yang jadi permasalahan. Dan kebodohan itu bakal terus menyebar, jadilah Indonesia kita tercinta gitu. Ngerti gak sih lu? Aduh, nggak paham gua, ada-ada aja. Kalau mau joget tuh di kamar mandi tuh bebas, mau teriak-teriak sampai tenggorokan lu putus juga nggak ada yang marah, paling malu ngelempar gayung dari luar dari atau malu ngedobrak pintu kamar mandi kayak FBI ini. Kan gak lucu. Oke, cerita selanjutnya, ada sebuah antrian SPBU. Gua nggak tahu ini SPBU baru atau emang udah lama.
saking takutnya ngantri sampai kayak mau balap gitu anjir. Gue nggak paham gue, sampai ada yang kelewatan, sampai wah gitu, kayak apa sih sampai sengebet itu gitu. Emang besok kiamat gitu kan? Enggak juga. Kecuali di daerah itu mau hancur gitu, terus lu cepet-cepet atau ada pembagian bensin gratis ya. Ya oke, kalau ada pembagian bensin gratis gitu. Tapi kan ini, atau mungkin di daerah tersebut sulit gitu, stok minyaknya jarang ada. Karena gue juga sempat pernah ke suatu daerah yang dimana daerah tersebut ada Pertamina itu cuma satu gitu, tapi stoknya jarang datang. Bukan jarang, lama datangnya karena lokasinya yang mungkin terlalu di suatu pedalaman, jadi jalannya agak susah buat dilalui mobil tangki minyak. Nah tapi kan kayak gini juga, udah kayak mau balap anjir tuh, belum juga dibuka langsung terobos sampai yang motornya udah nggak hidup didorong. Ya tapi ini hal unik sih, coba gimana ya, sama aja sih. Illuminatis menurut gua. Oke lanjut, dimana ada seorang konsumen yang songongnya itu luar kamar mandi. Ini salah satu konsumen yang illuminatis menurut gua, dimana perkara tutup botol Aqua. Ya lu tau lah Aqua, lu tau lah Aqua yang dimana-mana ada. Maksud gua bukan Aqua yang sering lu minum, yang plastik ya itu, bukan. Kalau kita mah iya, yang plastik juga udah menurut kita mah mahal gitu kan. Ini Aqua yang botol, yang biasanya disediain di restoran atau tempat-tempat makan menengah ke atas biasanya, yang gue tahu. Yang menengah ke bawah biasanya nyediain Aqua itu yang botol, dari yang gue pantau gitu, dari yang gue sering lihat itu gitu. Nah konsumen ini protes sama mbak pelayannya karena botolnya nggak bisa dibuka. Udah 2 kali mereka nyoba, itu udah botol kedua maksudnya. Jadi ada 2 botol Aqua nih, botol yang pertama nggak bisa dibuka, botol yang Aqua yang kedua juga tetap nggak bisa dibuka. Nah akhirnya mereka panggil lah pelayannya, suruh bukain. Nah si titik permasalahannya adalah konsumen yang songong ini ngomong ke pelayannya kalau bakal ngasih duit 50.000 kalau bisa ngebuka itu, sambil kayak inilah, lihat sendiri lah. Dari sananya Bu Salim. Hah? Dari sananya. Ya terus mbak, jangan kalah mbak, terus mbak. Semangat mbak, semangat. Masalah duitnya memang gak bisa ini. Hah? Kita udah berenang mbak. Gak apa-apa, ibu minta ganti kan? Hah? Ganti. Nggak, cancel aja, udah kenyang. Gak jadi. Jadi terlihat dari konsumen, gua nggak tahu juga, gua nggak bisa ngejudge juga, entah mungkin mereka bercanda ya kan, atau emang mereka pengen permaluin mbaknya karena udah kesel nggak bisa ngebuka botol tersebut. Tapi nggak gitu caranya gitu, mereka kan rame, terus pelayannya ini sendiri gitu, kayak pelayannya juga udah kayak salting gitu, kayak gimana ya, gue kasihan aja lihat. Lu bayangin ini anjing banget ya. Hargain men, pekerjaan apapun itu pekerjaan orang, hargain. Bisa saya. Mbaknya kan kerja, dia juga bukan salah dia kalau botol itu nggak bisa dibuka, kan itu dari pabriknya. Lu protes lah ke pabriknya, atau ya lu ngomong mbak ini nggak bisa dibuka gitu. Oh iya, mungkin bakal di retur gitu itu barang dari pihak warung makan gitu. Ya pokoknya kafe atau restorannya gitu. Ya, lu tinggal bilang minta ganti kayak, atau minta bukain kayak, atau apa, kan gampang gitu. Kenapa harus kayak gitu, dipermaluin gitu harus? Atau ya kalau emang bercanda mah oke, it's fine, but bercandanya nggak gitu juga gitu. Si mbaknya pasti malu lah men, digituin rame, langsung dari ekspresi mbak pelayannya juga salting gitu ya. Dari situ kita bisa ambil positifnya aja, kita harus menghargai kerjaan seseorang gitu. Lu kerja terus lu dimaki-maki sama orang saat lu kerja gitu kan, lu pasti gimana ya,
pasti terganggu gitu. Sama juga dengan mbaknya, kalau posisi lu kayak di mbak tersebut, lu pasti malu men. Atau kalau ya pokoknya hargain aja lah gitu. Pekerjaan orang nggak gitu caranya kalau mau protes gitu. Protes mah boleh, oh mbak ini kenapa ini makanannya, atau kenapa ini airnya, ini kenapa mejanya kotor, boleh itu hak sebagai konsumen gitu. Mereka juga pasti melayani yang terbaik gitu kan, tapi kan nggak harus dipermalukan juga. Mereka kan punya hati men, apalagi si mbaknya mungkin punya anak di rumah, atau suaminya sakit terus ngebantu suaminya nyari duit, kan kita nggak tahu gitu. Intinya ya kita hargain aja kerjaan orang gitu, nggak harus dipermalukan gitu ya. Semoga diberi ampunan oleh Tuhan Yang Maha Esa. dan semoga mereka nggak ngalamin hal serupa yang mereka lakukan terhadap si mbaknya gitu ya. Tapi kalau netizen sih pasti ya mampus lu, semoga lu kerjaan lu ini, lu lihat aja komen-komen. Perkara tutup botol lu sampai mempermalukan orang kayak gitu men. Hasratnya apa? Oke, buat kesenangan lu gitu, terus orang menderita gitu, kayak anjing. Pembahasan selanjutnya, ada seorang pemuda yang mau dicopet. Teknik mencopet terbaru mungkin ya, update versi 2021 asik. Ada di sebuah alun-alun Bandung, kota Bandung, dimana seorang pemuda disergap gitu, kayak terjebak di suatu kerumunan gitu. Ada 3 orang pemuda yang aneh gitu, megang-megang celana si masnya dari belakang, terus yang satu sok-sokan mau lewat gitu, yang satu mau beraksi ngambil sesuatu dari kantongnya gitu. Nah, karena masnya sadar, jadi masnya langsung bukan mukul sih, ngindarin gitulah pokoknya, antisipasi, terus dia ngedorong gitu. Ya mungkin ini adalah teknik nyopet terbaru gitu, jadi kayak seakan-akan ada keramaian gitu, padahal cuma 3 orang gitu. Ya pasti sadar dia, cuma bagus sih tekniknya. Dan kalian juga mesti hati-hati buat kalian para pejalan kaki ya, terutama pejalan kaki yang suka jalan di alun-alun atau jalan di mana, di taman dan sebagainya. Apalagi kalian lagi sendiri, itu hati-hati, karena hal-hal kayak gitu tuh sering banget terjadi, apalagi hipnotis gitu ya, itu pasti ada gitu. Ya gitulah, ini adalah versi singkat, versi mencopet update 2021. Udah kayak software aja. Oke, yang terakhir, dimana ada hal yang gua salut dari warga Indonesia. Akhirnya gua mendapatkan sebuah respect yang tinggi terhadap masyarakat Indonesia, dimana sebuah mobil yang tercelupung, yang ada mobil yang jatuh ke sebuah jurang and then dinaikkan dengan tali, terus digotong rame-rame gitu. Dan gua nggak tahu ini daerah tepatnya di mana, gua udah cari tahu dan nggak dapat juga. Nah, ditarik sama orang satu kampung. Itu solid banget anjir itu. Tapi gue respect banget sih, the best sih. Mereka mau ngebantuin narik truk itu, belum tentu mereka dikasih kopi kan, nggak mungkin sebanyak ini gitu kan. Siapa yang ngasih gitu? Atau ya kalau emang mereka ikhlas ya mereka emang ngebantu gitu. Dan itu gue salut banget, dari jurang gini men, lu bisa diangkut gitu. Tapi kalau ya itu, jadi dimana kita bersama, kita tuh bakal bisa nyelesain masalah apapun, seberat apapun itu gitu. Contoh kayak mobil ini gitu, lu kalau ngangkat 5 atau 7 orang juga belum tentu keangkat itu mobil. Tapi kalau rame-rame gini bersatu gitu, bakal terangkat gitu. Itu kita men. Ini yang gue suka gitu dari warga Indonesia. Walaupun banyak yang hal-hal random lainnya ya. Kebanyakan hal random yang gue temuin gitu, tapi gue akhirnya menemukan golden moment yang terjadi di Indonesia kita tercinta. Dan segitu aja buat video kali ini. Komen pendapat kalian di kolom komentar, like kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian gak suka. Gue Mirai pamit undur diri, bye. 눈을 감아 내 털어놓기에 나는 공간에는 나야